Halo United Lovers, balik lagi bersama Gomio Channel di update berita tentang Man United. Ya, kekalahan dari Arsenal 0-1 karena penalti dari Aubameyang memang benar-benar menyakitkan, tetapi United harus bangkit menemukan solusi dari permasalahan yang terus menerpa pasukan oleh Gunnar Solskjaer. Simak update-nya dan evaluasi dari Roy Keane di episode kali ini. Kekalahan dari Arsenal memang tidak bisa diterima oleh sebagian besar pendukung Man United. Apalagi kekalahan itu merupakan hasil dari permainan para pemain United yang tanpa tenaga, tanpa semangat, tanpa passion, dan tanpa kecerdasan. Seorang legenda United, Roy Keane, menilai bahwa pertandingan melawan Arsenal selalu seru, selalu menarik, selalu keras, dan penalti babak kedua Pierre-Emerick Aubameyang diakibatkan oleh pelanggaran bodoh Paul Pogba terhadap Hector Bellerin terbukti menentukan saat United kalah ketiga kalinya di Liga Inggris dan di kandang sendiri. Ini membuat United musim ini belum pernah menang di Old Trafford. Roy Keane secara khusus mengkritik United karena gagal menyingsingkan lengan baju dan mempertanyakan karakter mereka. Keane menambahkan, "Saya tidak melihatnya di lapangan. Saya tidak melihat pria sejati di sana. Saya tidak melihat pria yang saya inginkan berada di lapangan, pria yang saya percayai." Manajer Ole setuju dengan komentar Keane dan mengatakan dia kecewa dengan tempo dan kecepatan timnya atau keinginan timnya dalam 45 menit pertama tanpa gol. Keane dengan jengkel mengatakan di babak pertama tidak ada tackle, tidak ada pertarungan, tidak ada spirit, tidak ada fighting spirit. Dalam sepak bola sekarang, Anda harus menciptakan atmosfer sendiri. Pertandingan melawan Arsenal selalu sengit, tackle berterbangan. Kami tidak punya tempo atau intensitas hari ini. Saya pikir tentu saja, dan saya kecewa dengan penampilan di babak pertama. Di babak kedua ada sedikit harapan, saya pikir kami lebih baik. Sayangnya mereka dapat penalti dan kami nggak bisa memberikan respon. Keane sangat kritis terhadap permainan United off the ball dan mempertanyakan apakah Solskjaer dapat mengandalkan para pemainnya untuk tampil di setiap pertandingan. Turun naiknya permainan para pemain di setiap pertandingan menurut Keane karena beberapa pemain United tidak layak berada di timnya oleh. Menurut Keane, 3 pemain yang cukup bagus tapi tidak akan pernah bisa masuk tim Sir Alex Ferguson. Ketiga pemain itu adalah Scott McTominay, Fred, dan Nemanja Matic. Keane menyebut juga sudah saatnya Donny van de Beek yang dipasang di lini tengah. Permainan dari Paul Pogba sendiri sangat mengecewakan dan dia sudah diberi beberapa kesempatan dan permainannya naik turun terus seperti ketiga pemain yang disebutkan. Mungkin keempat pemain ini memang layak untuk terus berada di tim cadangan untuk mereka dapat lebih stabil dalam permainannya. Sepak bola legendaris Liverpool Jamie Redknapp menilai tidak ada alasan bagi manajemen United untuk tidak memecat sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Dalam pandangan Redknapp, tidak banyak yang berubah dari United sejak ditinggal oleh Jose Mourinho 18 Desember 2018 sampai saat ini. Ketika Mourinho dipecat, Nusantara duduk di posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019, padahal musim sebelumnya pelatih asal Portugal itu membawa United finish di posisi 2 Liga Inggris. Nah, setelah memecat Mourinho, manajemen United menunjuk Ole sebagai caretaker pada Desember 2018 dan 3 bulan kemudian diangkat sebagai pelatih permanen. Di bawah arahan Solskjaer, United finish di posisi 6 Liga Inggris 18-19. Hal itu berarti United tidak mendapat perbaikan posisi. Dan di musim keduanya, di musim 2019-2020,
Solskjaer memang membawa United finish di posisi ketiga. Namun musim ini Solskjaer belum mampu mendongkrak performa Rashford dan kawan-kawan. Performa United sering naik turun ketika melawan tim-tim di Liga Champions yang relatif lebih berat. Mereka mampu menang, bahkan menang dengan kemenangan skor yang besar, tapi ketika di Inggris mereka kesulitan dan menunjukkan performa yang sama sekali tidak bertenaga. Ini merupakan problem besar buat United musim ini dan mengakibatkan mereka duduk di klasemen sementara di posisi zona degradasi. Hasil dari satu kemenangan satu seri dari 6 pertandingan. Meskipun masih punya tabungan 1 pertandingan, tapi hal ini menunjukkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer belum bisa membawa United memperbaiki posisi di Liga Inggris. Hal ini yang membuat Redknapp meyakini bahwa sebentar lagi manajemen United akan memecat Ole. Sepak bola legendaris Liverpool Jamie Redknapp menilai tidak ada alasan bagi manajemen United untuk tidak memecat sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Dalam pandangan Redknapp, tidak banyak yang berubah dari United sejak ditinggal oleh Jose Mourinho 18 Desember 2018 sampai saat ini. Ketika Mourinho dipecat, Setan Merah duduk di posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019, padahal musim sebelumnya pelatih asal Portugal itu membawa United finish di posisi 2 Liga Inggris. Nah, setelah memecat Mourinho, manajemen United menunjuk Ole sebagai caretaker pada Desember 2018 dan 3 bulan kemudian diangkat sebagai pelatih permanen. Di bawah arahan Solskjaer, United finish di posisi 6 Liga Inggris 18-19. Hal itu berarti United tidak mendapat perbaikan posisi. Dan di musim keduanya, di musim 2019-2020, Solskjaer memang membawa United finish di posisi ketiga. Namun musim ini Solskjaer belum mampu mendongkrak performa Rashford dan kawan-kawan. Performa United sering naik turun ketika melawan tim-tim di Liga Champions yang relatif lebih berat. Mereka mampu menang, bahkan menang dengan kemenangan skor yang besar, tapi ketika di Inggris mereka kesulitan dan menunjukkan performa yang sama sekali tidak bertenaga. Ini merupakan problem besar buat United musim ini dan mengakibatkan mereka duduk di klasemen sementara di posisi zona degradasi. Hasil dari 1 kemenangan 1 seri dari 6 pertandingan. Meskipun masih punya tabungan 1 pertandingan, tapi hal ini menunjukkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer belum bisa membawa United memperbaiki posisi di Liga Inggris. Hal ini yang membuat Redknapp meyakini bahwa sebentar lagi manajemen United akan memecat Ole. Pelatih harus selalu bertanggung jawab, ia selalu disalahkan atas prestasi buruk timnya. Semua orang menyukai Solskjaer, tapi ia tak bisa terus seperti ini, kata Redknapp. Kesalahan dari Solskjaer menurut Redknapp adalah dia sering memilih pemain yang sebetulnya tidak pada kondisi terbaik. Contohnya Paul Pogba yang terlalu dipaksakan untuk bermain, padahal di bangku cadangan ada Donny van de Beek yang jauh lebih baik dari Paul Pogba. Kita sendiri semua mengetahui bahwa Paul Pogba ini bermain untuk dirinya sendiri dan tidak pernah bermain untuk Man United. Lihat setelah 100 pertandingan, di mana posisi United saat ini, apa yang berubah? Man United seharusnya tidak ada di posisi 15. Lanjut Redknapp, seorang pemain legenda dari tim musuh bebuyutan United. Sejauh ini memang Ole kesulitan membawa Fernandes dan kawan-kawan meraih kemenangan di kandangnya di Liga Inggris. Dalam 4 laga awal United nggak pernah menang,
cuman dapat 1 imbang dan 3 kali kalah. Apakah mungkin ini tanda bahwa sudah waktunya buat Ole yang tidak tegas terhadap Pogba dan pemain-pemain United yang bermain buruk lainnya untuk diganti oleh nakoda baru? Pertandingan United melawan Arsenal menurut gue sendiri adalah pertandingan yang membosankan. Pertandingan yang seharusnya dimenangkan oleh United meskipun dengan 1 gol saja. Tapi kenyataan berbalik 180 derajat dengan justru Arsenal yang menang 1-0. Ole beralasan bahwa seharusnya United mendapat penalti saat Nemanja Matic tidak dilanggar di kotak penalti persis seperti pelanggaran terhadap Hector Bellerin oleh Paul Pogba. Solskjaer merasa bahwa seharusnya Pogba tahu bahwa Bellerin itu akan berlari keluar kotak penalti dan tidak seharusnya ia melakukan tackle, tapi tetap membayangi Bellerin. Tapi nasib sudah menjadi gugur. Pogba memutuskan untuk menekel Bellerin dan membuat United kalah 0-1. Sebenarnya bukan cuma kesalahan Pogba yang membuat United kalah dari Arsenal. Kesalahan-kesalahan para pemain termasuk diantaranya 3 kali nih Pogba memberikan penalti buat tim lawan itu merupakan akumulasi dari ketidaktegasan Solskjaer terhadap para pemain bintang United. Kalau gue jadi Solskjaer, gue nggak akan pernah memasang Pogba di pertandingan penting seperti ini. Gue akan pasang Pogba di pertandingan yang nggak penting, misalkan melawan klub-klub kecil yang memang kelasnya Paul Pogba. Karena Paul Pogba ini menurut gue bukan pemain kelas dunia, pemain bagus tapi bukan pemain kelas dunia. Jadi dia tidak seharusnya ada di tim inti. Yang justru pemain kelas dunia adalah Donny van de Beek yang seharusnya ada di tim inti. Termasuk juga Nemanja Matic ini bukan pemain kelas dunia. Jadi sudah seharusnya dia ada di tim cadangan bersama Paul Pogba. Nah, sementara pemain kelas dunia seperti Juan Mata, Edinson Cavani justru ada di bangku cadangan dan jarang dimainkan. Ini yang menjadi kesalahan utama Ole. Dan kalau dia tetap kekeh, tetap teguh ingin memainkan Paul Pogba, Matic dan mencadangkan Van de Beek ataupun Cavani saat dibutuhkan, maka rasanya tidak berlebihan kalau setuju Ole dipecat dan diganti pelatih lain yang lebih tegas yang bisa membawa United bangkit dan meredam ego para pemain bintang itu. Mereka harus bermain untuk Manchester United, bukan untuk dirinya sendiri, apalagi bermain untuk tim lawan seperti yang dilakukan oleh Paul Pogba. Oke, jangan lupa terus dukung Man United. Menang kalah tetap glory Man United. See you again, bye.